Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang mengkaji isu-isu objektivitas dan subjektivitas dalam penilaian pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Adapun subbab yang akan dibahas yaitu, yang pertama ada pengertian isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam pembelajaran, yang kedua perbedaan isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu contoh isu-isu objektivitas dan subjektivitas dalam pembelajaran. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 4 orang yaitu ada Ida Ayu Argantari, Ajeng Ainur Rahma, Ketut Widyasari, dan yang terakhir ada Ketut Oka Triasa. Sekarang kita masuk pada subbab yang pertama tentang pengertian isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam pembelajaran. Jadi apa sih pengertian isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam pembelajaran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu atau rumor merupakan kabar tidak jelas yang asal-usulnya dan tidak jelas kebenarannya. Sedangkan menurut Barry Jones dan Chase, isu merupakan sebuah masalah yang belum terpecahkan. Dapat disimpulkan bahwa isu merupakan titik awal permasalahan atau titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan objektivitas menurut KBBI yaitu sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan yang objektif. Sedangkan subjektivitas secara umum adalah mengenai atau menurut pandangan, perasaan, sendiri atau pendapat pribadi atau pendapat seseorang terhadap suatu hal. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa isu objektivitas dalam pembelajaran adalah hal atau masalah yang terjadi pada suatu pembelajaran sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Sedangkan isu subjektivitas dalam pembelajaran adalah isu atau masalah yang dibuat menurut pendapat seseorang terhadap proses pembelajaran tersebut berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan isu objektivitas dan isu subjektivitas dalam pembelajaran. Apa aja sih perbedaannya? Jadi ada beberapa hal yang membedakan isu objektivitas dan isu subjektivitas yaitu, yang pertama ada pernyataan atau sikap bersifat objektif yang harus dilandasi pemikiran yang realistis. Sedangkan pernyataan yang bersifat subjektif didasari oleh landasan berpikir seseorang dari opininya yang dijadikan tolak ukur peristiwa atau informasi. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang bersifat objektif memiliki tujuan agar keputusan yang dipilih benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, keputusan subjektif cenderung memunculkan keberpihakan terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu objektif memiliki sudut pandang yang mencakup kondisi asli yang terjadi pada sebuah peristiwa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, subjektif memiliki sudut pandang pribadi terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga terkadang tidak dapat terjamin karena tercampur dengan opini pribadi. Yang keempat, pernyataan objektif akan memberikan dampak yang baik, menambah wawasan karena dibuktikan dengan data. Sementara pernyataan subjektif bergantung pada kondisi, dapat menimbulkan masalah baru karena terlalu banyak mencantumkan opini pribadi di dalamnya. Perbedaan objektif dan subjektif terakhir adalah sikap objektif biasanya identik dengan diksi pendukung seperti pasti, benar, tidak benar, dan kata-kata penegas lainnya tanpa ada keraguan terkandung di dalamnya. Dan sikap subjektif yang biasanya menggunakan diksi pendukung seperti menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, sepertinya, umumnya, atau mungkin biasanya. Yang terakhir kita akan membahas tentang contoh isu-isu objektivitas dan subjektivitas dalam pembelajaran. Adapun contoh-contoh dari isu objektivitas dalam pembelajaran yaitu, yang pertama perubahan dan penerapan kurikulum, kedua pemerataan ketenagakerjaan, dan yang ketiga kurang baiknya fasilitas sekolah. Selanjutnya adapun contoh isu subjektivitas yaitu, yang pertama ada keterampilan akademik, di mana keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kedua ada keterampilan dalam belajar, di mana keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi.
Ketiga, ada keterlambatan pemahaman, di mana siswa yang sangat lambat dalam belajar biasanya memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat yaitu motivasi belajar yang kurang. Hal ini disebabkan dari beberapa sebab yang meliputi dari lingkungan sekolah, keluarga maupun dari lingkungan pergaulan anak. Kurangnya motivasi belajar siswa bisa mempengaruhi proses belajar dan akhirnya menjadi salah satu dari sekian banyak masalah-masalah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bersikap dan berkebiasaan buruk dalam mengikuti pembelajaran, di mana siswa suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya dan sebagainya. Hal tersebut bisa membuat proses pembelajaran tidak berjalan lancar. Baiklah, karena semua materi telah dijelaskan, bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang materi di atas atau ada yang ingin bertanya silakan raise hand dengan menyebutkan format nama dan NIM.